Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Muhammad Azril Irfansyah. Dalam video ini saya akan memberikan sedikitnya membincangkan mengenai etika penggunaan AI pada dunia pendidikan. Yang akan saya mulai pertama dengan sejarah artificial intelligence tersendiri, yang akan saya mulai dengan sejarah awal mula berkembangnya teknologi informasi. Baik, sejak awal abad ke-20 itu teknologi informasi itu berkembang dengan sangat cepat sehingga menyebabkan manusia itu atau orang-orang itu dapat menggunakan atau mengakses informasi big data atau melakukan pertukaran informasi secara cepat. Hal tersebut mengakibatkan manusia itu dapat ya menggunakan akses big data tersebut tadi dan melakukan pertukaran informasi secara cepat. Kemudian hal tersebut juga merambat ke banyak bidang yang mungkin ada di bidang ekonomi, di bidang kesehatan, hukum, sosial politik, hingga ke pendidikan itu sendiri. Nah, sebelum kita masuk ke artificial intelligence itu, saya akan membacakan mengenai definisi dari artificial intelligence itu sendiri. Artificial intelligence atau kecerdasan buatan merupakan cabang ilmu komputer yang bertujuan untuk menciptakan sistem atau mesin yang mampu melakukan tugas-tugas yang biasanya memerlukan kecerdasan manusia. Tugas-tugas ini meliputi berbagai kemampuan seperti pemahaman bahasa, pengenalan gambar, pengambilan keputusan, dan kemampuan belajar dari data. Dengan kata lain, AI memungkinkan komputer atau mesin untuk berpikir dan belajar layaknya manusia agar bisa menyelesaikan permasalahan kompleks dan membuat keputusan berdasarkan informasi yang mereka miliki. Kemudian AI itu juga dibagi menjadi beberapa sub bidang mungkin ya bisa dibilang, eh, seperti utamanya seperti machine learning atau ML yang memungkinkan komputer itu belajar dari data tanpa diprogram secara mutlak atau eksplisit seperti itu. Kemudian ada natural language processing atau NLP, itu untuk memahami dan menghasilkan bahasa manusia secara computer vision untuk mengenali dan menginterpretasi gambar atau video. Kemudian secara umum AI dibagi menjadi dua kategori besar, yaitu AI dalam hal sempit dan AI dalam hal umum gitu ya. Yang pertama ini AI dalam hal sempit tadi merupakan AI yang dirancang untuk melakukan satu tugas spesifik dengan baik. Seperti contoh asisten virtual atau sistem rekomendasi seperti itu. Kemudian untuk AI dalam hal umum atau general AI itu merupakan AI yang memiliki kemampuan berpikir dan memahami secara luas seperti manusia, meskipun AI ini menjadi tujuan jangka panjang yang belum tercapai seperti itu. Kemudian kehadiran dari AI ini tentu saja berdampak signifikan kepada banyak bidang yang ada, seperti pada bidang kesehatan yang di dalamnya itu AI menjadi alat penting dalam melakukan diagnosis terhadap suatu penyakit. Kemudian olah data pasien itu juga akan lebih cepat dengan adanya AI. Kemudian pengembangan perawatan khusus. Algoritma AI itu digunakan untuk analisis citra medis seperti mendeteksi penyakit-penyakit yang sulit dideteksi seperti tumor atau penyakit jantung. Kemudian AI juga membantu untuk penemuan obat perawatan berbasis data dan memberikan asisten virtual bagi pasien. Kemudian juga ada di bidang keuangan atau di perbankan juga itu digunakan untuk menganalisis data tadi yang jumlahnya besar, kemudian melakukan prediksi tren pasar dan mendeteksi aktivitas penipuan atau fraud gitu. Jadi AI itu dapat mendeteksi segala-segala kemungkinan yang mungkin akan terjadi seperti itu. Kemudian juga ada di bidang transportasi itu, yaitu memungkinkan perkembangan teknologi kendaraan otonom atau tanpa pengemudi yang dikembangkan oleh perusahaan, seperti misalnya ada mobil-mobil dengan brand Tesla atau Waymo, Wuling segala macam itu. Kemudian sistem AI juga digunakan dalam optimasi rute, perencanaan lalu lintas, dan transportasi umum untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi kecelakaan. Kemudian
masuk saja langsung dalam bidang pendidikan seperti itu ya. Dalam pendidikan ini AI mendukung pembelajaran adaptif yang memungkinkan program belajar disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan siswa. Asisten kecerdasan buatan ini dapat memberikan penilaian otomatis, mengidentifikasi kesulitan dari siswa atau pelajar, dan menyarankan metode pembelajaran yang tepat. Kemudian platform pembelajaran daring juga manfaatkan kecerdasan buatan itu untuk menciptakan pengalaman belajar yang lebih personal. Selain AI itu di dalam pendidikan itu digunakan oleh pelajar, di sini AI itu juga digunakan oleh pengajar itu sendiri, seperti dalam memberikan suatu penilaian terhadap siswanya. Kemudian ada juga untuk memilih metode belajar yang mungkin pas atau cocok untuk siswanya. Kemudian siswa atau pelajar juga menggunakan AI itu sebagai mencari referensi-referensi dalam melakukan pembelajaran itu sendiri. Namun dalam hal ini penggunaan AI itu tentunya juga berdampak sangat signifikan, terutama dalam bidang pendidikan itu, karena kebanyakan dari penggunaan AI itu dalam bidang pendidikan tentunya erat kaitannya dengan suatu pencarian pada sistem elektronik seperti itu. Misalnya dalam penggunaan uh, Google ataupun media-media penelusuran lainnya seperti itu. Dan hal tersebut itu akan mengakibatkan suatu ketergantungan kepada siswa atau pelajar yang lain dalam mencari suatu sumber pengetahuan seperti itu. Kemudian sebelum masuk lebih jauh mengenai AI dalam dunia pendidikan, saya akan mengulas sedikit mengenai sejarah perkembangan AI di dalam bidang pendidikan itu sendiri. Penggunaan AI di bidang pendidikan itu dimulai sekitar pada tahun 1980-an ketika sistem pakar dan program pembelajaran berbasis komputer itu mulai berkembang. Sistem pakar itu digunakan untuk membantu pendidik mengidentifikasi dan merespon kebutuhan spesifik pelajar. Namun penerapan AI dalam skala lebih luas terjadi pada dekade 2000-an atau pada abad 20-an itu, seiring dengan perkembangannya internet dan kemajuan teknologi komputer. Kemudian mulai dari tahun 2010-an, perkembangan dalam machine learning dan natural language processing semakin mendorong penggunaan AI dalam pendidikan, terutama dalam platform pembelajaran online seperti Coursera, Khan Academy, dan Edmodo. Itu di awal 2010-an. Kemudian AI juga mulai mengintegrasikan untuk analisis data siswa, memberikan rekomendasi pembelajaran, dan membantu pendidik dalam mengevaluasi hasil belajar. Chatbot untuk dukungan siswa, analisis prediktif untuk mengidentifikasi siswa yang berpotensi tertinggal, dan penyusun materi secara otomatis menjadi lebih general dalam pendidikan itu. Kemudian perkembangan ini juga sangat signifikan terutama di rentang antara tahun 2020 hingga tahun 2022, yang mana pada kala itu sedang terjadi suatu pandemi COVID-19 sehingga kebanyakan pelajar dan pengajar itu tidak dapat melakukan pembelajaran secara tatap muka atau luring. Hal tersebut mengakibatkan siswa dan gurunya atau pelajar dengan pengajar itu kebanyakan sangat ketergantungan dengan teknologi informasi, terutama juga dengan AI tersebut. Seperti misalnya mengenai teknologi informasi tersebut digunakan seperti misalnya menggunakan portal e-learning dari masing-masing institusi pelajar itu, kemudian ada juga penggunaan dari platform pembelajaran online seperti Google Classroom. Kemudian untuk sebagai pembelajaran yang dilakukan secara daring atau jarak jauh menggunakan Zoom atau media video yang lainnya. Kemudian juga didukung dengan teknologi PowerPoint atau untuk presentasi memberikan materi terhadap pelajar-pelajarnya itu. Kemudian dalam apabila suatu pengajar itu memberikan tugas kepada pelajarnya, tak jarang juga pelajar itu menggunakan AI ini untuk mencari referensi materi tersebut, yang mana hal tersebut akan mengakibatkan ketergantungan karena mungkin kebanyakan dari pelajar itu tidak
mencari referensi secara manual pada buku ataupun sumber-sumber yang lebih lengkap atau lebih terpercaya, karena dalam AI tersebut untuk memberikan suatu pengetahuan hanya berdasarkan sifat yang general saja, sehingga apabila suatu pelajar tersebut melakukan pencaharian pada AI itu akan membutuhkan waktu yang sangat cepat, sehingga apabila pelajar tersebut melakukan hal tersebut dia akan terdampak dengan adanya penurunan kemampuan berpikir. Makanya penggunaan AI ini akan sangat bijak apabila dibatasi, atau penggunaan AI ini hanya digunakan untuk sebagai pencarian untuk kerangka pemikiran saja, tidak untuk mencari substansi dari sumber pengetahuan tersebut, seperti itu. Baik, langsung saja kita menuju ke kesimpulannya. Jadi pada intinya penggunaan AI dalam pendidikan itu sangat membawa perubahan yang signifikan ya, dengan membuat pembelajaran itu lebih personal, adaptif, dan efisien seperti itu. Selain itu, AI itu juga dapat membantu pendidik atau pengajar dalam memberikan pengalaman belajar yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan individu dari pelajar tersebut. Kemudian mempercepat penilaian dan memberikan dukungan melalui chatbot serta asisten virtual. Selain itu, AI memfasilitasi pembelajaran secara mandiri dan membantu dalam identifikasi pelajar yang memiliki resiko tertinggal serta mendukung pengembangan keterampilan non-akademik. Meskipun AI itu memiliki banyak manfaat, penerapannya juga menghadirkan tantangan tersendiri seperti perlindungan data privasi dari pelajar itu dan perlunya keseimbangan antara teknologi dan interaksi manusia. Dengan implementasi yang bijaksana dan etis itu akan dapat memperkaya dunia pendidikan, mendukung pelajar dengan pengajar itu, dan meningkatkan kualitas belajar bagi siswa dalam dunia atau bidang pendidikan itu. Baik, sekian mengenai perbincangan etika penggunaan AI dalam dunia pendidikan dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.